Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah media pembelajaran pada mahasiswa S1 PAI STAI Kuala Kapuas. Oke, untuk materi pada hari ini sebetulnya ada 3 konsep ya yang harus kita pahami, yang harus kita jabarkan agar tujuan dari media pembelajaran itu tercapai. Yang pertama adalah definisi media pembelajaran. Nah, definisi media pembelajaran ini adalah membahas tentang konsep media pembelajaran secara bahasa maupun secara terminologinya. Kemudian sih bagaimana sih sebetulnya media pembelajaran itu bisa berkembang? Nah, yang ketiga, konsep materi kita adalah pentingnya media pembelajaran. Oke, next, lanjut. Kita masuk ke materi pertama, yaitu materi tentang definisi atau konsep dari media pembelajaran. Nah, media pengajaran atau media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga siswa dapat mendorong proses belajar. Jadi maksudnya seperti ini. Dengan adanya media, misal media apa? Misalnya saya mengajar. Nah, saya mengajar itu misalnya menggunakan video. Nah, di dalam video itu ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, misalnya berupa informasi atau tutorial. Nah, setelah orang melihat video media yang saya sampaikan itu, orang akan terangsang pikirannya, orang akan terkontaminasi perasaannya, orang akan membuat perhatiannya menjadi tertuju kepada saya sehingga dia mempunyai minat untuk melakukan itu. Misal saya ingin mengajarkan cara membuat PowerPoint menjadi interaktif. Nah, setelah orang melihat berita itu lalu orang akan mencoba menggunakan PowerPoint. Sehingga poin itu dia coba, dia lakukan sehingga menjadi lebih baik. Nah, selain itu, selain merangsang pikiran, menambah perasaan orang menjadi lebih perhatian, dan kemauan orang itu akan lebih semangat, yang menjadi unsur terpentingnya adalah media dapat memotivasi belajar. Orang semangat kalau ada yang menghibur atau lucu-lucunya. Atau orang semangat karena ada yang dilihat. Kalau hanya tulisan, kadang-kadang kita ngantuk. Kemudian, ini karakteristik media pembelajaran. Nah, karakteristik media pembelajaran itu artinya sebuah media dikatakan media kalau dia mempunyai karakter atau ciri khusus. Nah, ciri khusus di sini maksudnya apa? Misal, media itu dapat dilihat atau didengar. Kalau hanya di alam gaib atau di alam maya ya nggak bisa. Jadi media itu bisa dilihat dan bisa didengar. Seperti apa? Misalnya video. Ini ada contoh video di samping kita. Nah, ini video. Nah, video ini bisa bergerak, bisa dilihat, bisa didengar. Maka video ini dianggap sebagai apa istilahnya? Sebagai media penghantar pesan. Oke, lanjut. Kemudian media itu kalau dilihat dari karakteristiknya juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi dia fungsinya adalah dia bukan pengganti guru. Tetapi dia alat yang dipakai di dalam pembelajaran. Misalnya di sini nih ada gambar nih, Operator. Nah, Operator di sini dia menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan tulisan. Nah, apa yang dia lakukan itu adalah menyampaikan informasi tapi dibantu dengan media yang ada di belakangnya. Kemudian media itu juga bisa dijadikan media pembelajaran. Dilihat dari karakteristiknya adalah media itu adalah penyampai informasi. Ada media sih yang tidak dijadikan bahan informasi monoton.
Misalnya kita gambarkan, kita misalnya hari ini materinya materi tentang wudhu, tapi yang dimunculkan gambarnya adalah gambar sepeda motor. Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya. Maka media itu harus menyampaikan informasi. Kemudian media itu adalah alat belajar. Kalau kita sekolah kan kita disuruh guru merangkum. Wah, kita rangkum pelajaran kemudian kita jilid. Kemudian guru juga membuat bahan ajar seperti jadi Moodle, jadi e-book dan lain sebagainya. Atau disuruh kita merekam informasi berita dan segala macam. Nah, itu juga adalah media pembelajaran. Next, lanjut. Oke. Nah, ini kriteria pemilihan media. Nah, media bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengantarkan pesan pembelajaran kita, tetapi kita harus istilahnya lihat dulu apa sih sebetulnya media itu. Kalau media itu tidak masuk dalam kriteria, maka ya nggak usah dipakai karena nanti manfaatnya tidak akan berguna. Yang pertama, saat kita ingin menggunakan media, yang harus kita lihat itu adalah kesesuaian kompetensi. Kalau kompetensi kita tidak mampu, ya nggak usah pakai media yang terlalu aneh-aneh. Kita tinggal sampaikan dengan cara-cara biasa saja, ya udah cukup. Kemudian kita lihat lagi siswanya. Nah, siswa ini kira-kira masuk nggak media yang kita pakai ini, sehingga siswa itu nanti saat proses pembelajaran, dia akan memang berpusat kepada kita. Dia akan antusias, dia akan selalu melihat kepada kita. Kemudian diperlukan nggak dulu media itu? Kalau memang dia tidak diperlukan, ya nggak usah. Kalau misalnya hanya disampaikan dengan dalam bentuk apa saja. Kemudian kebutuhan daerah dan biaya. Kemudian keadaan sarana pendukung. Nah, kalau kita menggunakan media, kita lihat juga dulu keadaan sarana pendukungnya. Kalau ya tidak ada yang mendukung, ya mau tidak mau kita harus menggunakan manual. Kemudian kemampuan pengelolaan. Nah, karena di dalam pembuatan media itu juga perlu harus dikelola bujur-bujur. Ada bisa sembarangan. Misal, kalau kita ingin membuat kartun ya, animasi dalam proses pembelajaran, misalnya praktek wudhu. Nah, itu kalau kita tidak atur sedemikian rupa, kita tidak kelola dengan baik, sesuai rentetan dan sistematisnya, maka media itu nanti tidak ada gunanya, bahkan membuat rancu. Selanjutnya adalah ketepat gunaan atau efisiensi. Wah, jangan sampai nanti penggunaan media itu malah membuat kita lebih lebih boros dalam waktu. Seharusnya media itu bisa menyingkat pembelajaran. Kemudian mutu teknis. Mutu teknis itu artinya kualitas dari hal-hal yang berhubungan dengan teknis itu bisa teratasi dengan adanya kriteria media. Kalau dengan adanya media, otomatis teknis pembelajaran kita akan lebih ringan, lebih cepat, dan lebih maksimal dalam penyampaian informasi. Macam-macam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sebetulnya banyak sekali macamnya. Tetapi di sini mungkin dipaparkan dalam 7 konsep saja, di mana media pembelajaran itu ada yang berbentuk seperti grafis. Nah, itu contohnya seperti gambar, foto, sketsa, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian media audio. Media audio itu juga adalah media yang sering kita lihat dalam kehidupan kita seperti radio, MP3, tape recorder, atau kalau kita di lab bahasa itu ada yang dipasang di telinga, itu berarti media audio. Kemudian media proyeksi. Nah, seperti sekarang kita gunakan ini, slide. Slide ini kan bisa dipakai di Zoom, di meeting, di classroom, di Edlink, di YouTube. Nah, media proyeksi ini adalah media pembelajaran. Kemudian ada juga media pembelajaran yang bisa dilihat dan didengar seperti TV, VCD, DVD, film, dan komputer. Kalau sekarang ini kan ada TV namanya TV interaktif. Itu udah canggih, bisa video, telekonferensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga media yang konsepnya adalah media dalam bentuk 2 dimensi. Itu gambar, foto, diagram, sketsa. Ini biasanya dalam bentuk kolase yang ditempel-tempel itu. Kemudian media 3 dimensi. Media 3 dimensi ini adalah model, maket, refro, dan lain-lain.
Kalau 3 dimensi itu kan kalau kita misalnya ada gambar, kalau kita putar-putar balik-balik di tangan kan misalnya ada gambar berubah-ubah, nah itu namanya 3 dimensi. Kemudian media yang dipakai dalam proses pembelajaran itu seperti juga ada media yang diambil dari lingkungan. Seperti apa? Misalnya benda, binatang, tumbuhan, dan alam. Oke, jenis media. Media itu ada media penyaji, kemudian ada media objek, kemudian ada media interaktif. Media penyaji adalah media yang hanya mampu untuk menyajikan informasi saja, misalnya pengumuman. Kita masukkan di dalam WA, maka WA itu adalah sebagai media penyaji. Kemudian media objek. Media objek yaitu media yang mengandung informasi, tetapi di situ ada benda 3 dimensi yang mengandung informasi. Misalnya ada videonya di situ. Lalu di bawah video itu ada tulisan, di bawah gambar itu ada tulisan. Lalu maka media itu disebut dengan media sebagai objek. Kemudian ada lagi media yang interaktif. Nah, media yang interaktif itu adalah media yang dimungkinkan untuk berinteraksi. Seperti saya bilang tadi, ada namanya TV interaktif. Nah, di TV itu orang bisa video, bisa Zoom, bisa telekonferensi. Artinya orang bisa berhubungan satu sama lain. Maka itu disebut dengan media interaktif. Kemudian media pembelajaran yang baik. Nah, media pembelajaran yang baik adalah ukurannya harus besar, artinya dapat dibaca siswa. Jadi, media yang kita paparkan, kita sampaikan kepada siswa itu jangan tulisannya kacoy. Tulisannya harus jelas atau gambarnya juga harus besar atau nampak. Kalau tidak jelas ya orang mungkin tidak tidak tertarik. Kemudian pesan jelas tidak timbul makna ganda. Jadi pesannya itu harus bujur-bujur nyata. Jangan sampai orang memahaminya bingung. Misal, dalam menyampaikan informasi misalnya tentang pilkada, misalnya 1 tambah 1 11, misalnya tulisannya besar di baliho, maka itu munculkan makna yang ganda, itu kurang bagus dalam media pembelajaran. Kemudian gambar berwarna lebih baik daripada hitam putih. Jadi kalau dalam penyampaian materi itu harus ada gambarnya. Nah, selain ada gambarnya juga ada videonya sehingga gambarnya itu menjadi realistis. Kemudian gambar fotonya baiknya mengandung gerak dan warna seperti video. Kemudian tampilannya sederhana, artinya tidak terlalu banyak komponen-komponen sehingga kalau orang melihat itu tidak bosan. Coba kalau kita lihat di banner-banner ya, tahu banner apa ya? Baliho atau baliho yang pasang-pasang orang itu. Nah, itu bisa mudah dipahami. Kemudian tidak menimbulkan makna ganda, tulisan gambar, warna bentuk, komposisi simbangan juga harus bagus. Kemudian media yang baik itu adalah kuncinya dia dijadikan literasi, yaitu dijadikan sebagai sumber informasi bahan untuk orang mengetahui. Kemudian pengembangan media. Nah, kalau kita lihat dari dulu-dulu ya, dari sejarah awalnya, media itu orang mendapatkan ilmu pengetahuan itu mungkin sumbernya hanya dari guru saja. Ada guru bisa belajar, tidak ada guru tidak bisa belajar. Tetapi sekarang dalam perkembangannya sumber belajar itu bukan hanya guru. Sumber belajar itu bisa menggunakan buku, bisa menggunakan modul, bisa menggunakan e-book, bisa menggunakan internet dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di zaman dulu tuh ada satu orang yang namanya Johann Amos Comenius. Dia orang pertama yang menulis buku bergambar. Nah, coba bayangkan orang di zaman itu di 1657 sebelum itu. Orang mungkin kalau lihat buku, lihat tulisan pusing. Karena tidak ada gambarnya, maka orang dalam memahaminya lambat, perlu semedi dulu, kan belum mengasingkan diri dulu. Nah, tetapi kalau di era-era yang sudah masuk Masehi ya istilahnya, masuk sudah zamannya modern, nah kayak di Cina itu kalau belajar Kungfu ada gambarnya sudah, ada tulisannya, maka itu lebih mudah untuk memahami. Nah, dari sinilah kita berpikiran bahwa ternyata perlu sebuah sarana belajar yang bisa digunakan untuk memberikan rangsangan dan pengalaman belajar kepada anak didik sehingga semua panca inderanya bisa menyerap ilmu pengetahuan, yaitu melalui media pembelajaran. Nah, kalau kita amati lebih cermat lagi, saat ini ya, media pembelajaran itu orang anggap sebagai alat membantu guru dalam kegiatan belajar.
Nah, alat bantu itu maksudnya apa? Alat bantu visual seperti gambar, seperti video, seperti grafis, dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk memberikan pengalaman kepada siswa yang lebih nyata, sehingga dia termotivasi dan dapat menyerap daya ingat dalam proses pembelajarannya. Jadi alat bantu saja. Jadi media pembelajaran itu kalau ada video, ada gambar, siswa itu lebih fokus untuk memperhatikan pembelajaran. Dia lanjut, pentingnya menggunakan media pembelajarannya. Media pembelajaran itu ya memang penting. Kalau tidak ada media, mungkin kita akan lebih kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. Misal, kalau kita ingin menyatakan rasa suka kita kepada orang lain dengan hanya ungkapan kata-kata saja, mungkin orang tidak terlalu tertarik. Wah, nggak percaya kamu suka sama saya, katanya. Nah, tetapi ungkapan rasa sayang kita itu kita ungkapkan dalam video rekaman kita, misalnya kita rekam dulu dalam keseharian kita selalu mengimpikan dia, kemudian kita buatkan tulisan, kemudian diwakilkan dengan bunga, mungkin dia akan lebih suka karena ada media penyampainya. Nah, pentingnya media itu karena apa? Karena media itu adalah penyampai pesan. Pesannya sudah standar, artinya tidak amburadul, tidak jamuh. Kalau kita hanya berpandang saja saat berhadapan dengan yang kita suka, mungkin kata-katanya nggak bisa terungkap semua. Tapi dengan adanya media, ada HP, ada lewat SMS, ya mungkin lebih mudah. Kemudian pembelajaran itu akan lebih menarik karena di dalam penyampaian media, kalau kita hanya dengan kata-kata mungkin biasanya tidak terlalu cukup menarik. Tapi dengan adanya media penghantar, misalnya ada video, ada gambar, kita bikin semenarik mungkin dengan menampilkan gambar-gambar animasi atau lain sebagainya dan tulisan yang bermacam-macam. Kemudian pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dengan adanya konsep media itu. Karena sesuai dengan teori belajar, pembelajaran itu lebih interaktif kalau ada videonya, ada gambarnya, ada suaranya, dan lain sebagainya. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Nah, contoh saja, ini sebetulnya bukunya ini ada halamannya hampir 100 di media pembelajaran ini. Tapi karena adanya media slide, PowerPoint ini, nah ini bisa kita ringkas menjadi hanya beberapa menit saja. Kemudian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan karena nanti di sini hanya poin-poin terpenting saja yang ingin saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih jelasnya bisa dibaca di dalam file dokumen yang nanti akan saya kirim di lampiran. Kemudian proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Nah, artinya kalau sekarang media pembelajaran itu sudah ada interaktif seperti ada internet, tidak memandang waktu lagi. Mau siang, mau malam, mau pagi, semua bisa. Mau di Jakarta, mau di mana saja bisa. Kemudian peran guru berubah ke arah yang lebih positif. Artinya guru sangat terbantu sekali dengan adanya media pembelajaran. Kemudian ada 10 macam fungsi media. Nah, media ini artinya berhubungan dengan yang kita pakai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah menggugah emosi. Ya jelas orang yang ada media itu dia akan lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan dia akan lebih memahami. Kemudian pembelajaran kita akan lebih konkret, lebih lengkap, lebih bagus, lebih tersusun karena ada panduannya seperti pakai PowerPoint. Kemudian membangkitkan motivasi. Kalau hanya tulisan saja ngantuk. Kemudian mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Nah, jika ada media misalnya gurunya bosan ngomong, kita bikin video aja, kita kirim, kita upload ke YouTube, silahkan baca, share, sudah selesai. Diskusi tinggal di komen saja. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera. Ya, karena dengan adanya media interaktif ini, kita akan bisa belajar kapan dan dimanapun. Kemudian bisa mengorganisasi informasi, membantu memahami, mengaktifkan respon siswa, mengaktifkan pembelajaran, dan memberikan pusat perhatian. Oke, demikian materi kita tentang mata kuliah media pembelajaran. Mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini bisa ada manfaatnya. Saya selaku penghantar kata. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.